Selamat malam Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Eh, yang lalu kita udah berbicara mengenai ya ini yang sudah kita bicarakan yang lalu. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia kita ingin sudah diskusikan mengenai perangkap iblis. Oke, bahwa iblis tidak akan berhenti melakukan eh, berupaya untuk menjatuhkan manusia. Nah, sekarang di video ini kita akan lihat ya eh, bagaimana kita bisa mengetahui dan keluar dari perangkap iblis. Oke. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Oke. Yang pertama adalah ya kita kenali. Yang pertama, iblis akan melakukan seperti yang telah dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Eva sebelum mereka jatuh. Ini mereka iblis langsung membuat apa yang kita katakan di sini wild imagination. Jadi kita itu menerawang, oke, menerawang sesuatu yang menurut kedagingan itu enak sekali, oke. Nah, pada saat iblis itu menjatuhkan Eva, apa yang dia lakukan? Pada saat Eva bilang bahwa memang ini semuanya buah-buahan ini bisa saya makan kecuali dari pohon ini. Tapi jawab iblis gini, ya kan ini pinternya iblis. Dia bilang, iya memang betul saya tahu bahwa ini eh, yang tidak bisa dimakan. Tapi kalau kamu makan ini, kamu bisa tahu katanya, ya tahu banyak hal. Memang betul. Pada saat dia makan, dia mengetahui baik dan buruk, apakah telanjang atau tidak. Oke, baik dan buruk. Si iblis itu akan menggunakan kata-kata yang sangat logik, ya, sangat masuk akal. Contohnya di sini, ya nomor satu kita lihat. Oke, nah pada saat sebelum kita jatuh, iblis akan membuat dalam pikiran kita membayangkan kita diberi kesempatan atau kemampuan untuk membayangkan bagaimana kalau jalan-jalan misalnya dalam contoh ini ke luar negeri, ya kan, tidak bayar atau dibayar oleh orang lain, enak kan? Nah, kebanyakan pria ya ini jatuh karena yang namanya seks. Oke. 20 tahun yang lalu kami sudah mendengar bagaimana ya kan situasi atau kebanyakan suami di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya jatuh ya berselingkuh. Kepada siapa mereka berselingkuh? Begitu juga kepada pegawai perempuan, dan pegawai laki yang kerja di tempat yang sama, ya kan, berselingkuh. Oke, itu 20 tahun yang lalu. Nah, si pria ataupun si wanita itu akan apa? Dipengaruhi dengan membayangkan kalau saya ya kan bercinta dengan perempuan ini itu bagaimana ya kan nikmatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini ya kan atau juga kadang-kadang si iblis bisa menyatakan nggak apa-apa kamu tidur sama perempuan ini kan istri kamu juga masih lagi hamil ya kan istri kami juga lagi hamil jadi kamu tidak bisa melakukan seks secara normal ya jadi semua ini dilakukan oleh iblis itu dengan sungguh-sungguh masuk akal ya kan. Kita lihat oke. Nah iblis dalam melakukan ini juga yang nomor dua dengan kata-kata yang sangat manis nggak apa-apa sekali-sekali kan nggak ada orang yang tahu ya kan. Kalau ada orang yang tahu juga istri pasti ya ini membiarkan ya atau tahu anak ini kebutuhan suami yang tidak bisa diberikan pada saat ini. Sekarang kadang dia lagi hamil, begitu ya. Itu ingat itu. Ya. Coba yang kedua. Kalau kita membayangkan hal-hal seperti ini, ya, kalau kita terusin akan terjadi. Oke. Terus setiap hari membayangkan ini.
ya kan? Karena itulah ya salah satu kekuatan manusia yang diberikan juga oleh Allah untuk bisa membayangkan, ya kan? Nah, dalam soal laki perempuan ini sudah orang bisa membayangkan bagaimana perempuan siapapun juga itu, ya kan? Dalam pikiran kita itu tidak memakai pakaian atau kita bisa melakukan sesuatu, ya kan? Ya membayangkan. Nah, ini kata-kata membayangkan melakukan hubungan seks dengan orang perempuan atau laki yang tersebut. Nah, ini ya, bayangan ini terus dilakukan oleh iblis. Jadi membuat kita semakin seperti orang kecanduan dan ingin melakukannya secara nyata. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menangkal bisikan iblis? Satu, kalau itu terjadi kepada kita, pikiran-pikiran negatif itu langsung berhenti. Jangan diterusin. Jangan diterusin untuk dibawa hanyut gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Ini kan iblis. Iblis ini itu mempunyai kekuatan lebih dari manusia. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan manusia, itu hampir tidak mungkin, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Di Katolik itu kita bisa minta bantuan Bunda Maria. Ingat, Bunda Maria itu sudah diberikan kesempatan atau assignment tugas khusus untuk protek kita dari iblis. Nah, ini ya. Ini kalau di Katolik itu kita punya, ya kan, alat atau tools bagaimana kita menjauhkan ini, minta kepada Bunda Maria. Oke. Nah, tapi kalau mereka yang di luar Katolik bisa minta, mereka langsung minta kepada Tuhan Yesus, bisa minta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk protek pikiran kita. Yang kedua, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan meneruskan membiarkan ini pikiran wild imagination ini. Oke, kita hanyut. Semakin lama eh, semakin berat. Oke, keempat, sampaikan kepada orang yang benar dan percaya, ya kan, untuk membantu. Apakah itu teman dekat, apakah itu istri, malahan harus dikasih tahu. Apa? Apakah itu eh, pendeta, apakah itu pastor. Tapi mereka ini harus orang yang benar, gitu loh. Kalau ada juga orang yang ingin menjerumuskan, bukan menjerumuskan iblis, kalau kita akan mempengaruhi orang yang kita tanya juga untuk menjebloskan kita, gitu, ya kan? Bisa saja teman itu bilang, ya nggak apa-apa kan ini kamu lagi butuh, ya kan, kepuasan ini, istri kamu belum bisa memberikannya ini, jadi nggak apa-apa. Nah ini, ingat, oke? Nah, kalau kita kalau orang Nasrani itu pergi ke gereja, ya kan? Ya, apalagi mereka yang sudah Katolik, ya sudah dibaptis, itu bisa menerima komuni. Pada saat kita terima komuni itu kita berdoa, kita minta, Tuhan, jangan biarkan saya jatuh, ya kan? Bungkus saya, ya kan? Hilangkan pikiran negatif ini, pikiran jahat ini, yang ya, pikiran yang menerawang, yang enggak ini, oke? Tolong Tuhan putuskan, ya. Nah, jadi itu secara singkat kita sudah katakan, ya kan? Nah, contohnya di sini memang sangat mungkin sangat kurang baik, ya kan? Tapi inilah nyata, ya. Kita tidak ingin membuat sesuatu yang tidak nyata. Ini nyata. Semua orang itu akan, baik laki atau perempuan itu, akan mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu kita lihat banyak penceraian di mana-mana. Banyak perselingkuhan di mana-mana. Karena ini. Ya, oke? Nah ini bukan satu-satunya. Gitu loh. Banyak lagi orang yang jatuh karena korupsi, orang yang jatuh karena membunuh, itu banyak sekali. Ini hanya contoh saja. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Dimulai dengan pemikiran menerawang, ya. Ini harus putus langsung, ya kan? Ya. Manusia tidak bisa memutus karena iblis lebih kuat daripada kita. Oleh karena itu kita harus minta bantuan. Ini kan yang namanya eh, setan ini, itu kan roh jahat. Oleh karena itu kita harus minta juga melalui kekuatan roh baik, gitu loh. Roh yang baik itu datangnya dari mana? Dari Allah yang Maha Kuasa, gitu loh. Dalam hal ini Bunda Maria sudah diberikan, oke, special assignment untuk membantu kita dalam urusan yang seperti ini. Baik kalau gitu, ya.
kita akan stop ini, stop sharing, ya. Kita akan stop recording supaya tidak terlalu lama. Oke, selamat menikmati kembali, ya kan, menikmati video ini, dan setelah Anda melihat, membaca, ya, kemudian apa yang harus dilakukan? Yaitu mempraktekannya, mulai berdoa. Oke, baik kalau gitu. Selamat malam, Indonesia.